semuanya, perkenalkan saya Maria Devita Mimo dari semester 6 kelas A, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang wacana yang berkaitan dengan dasar-dasar wacana, mengenal analisis wacana, menganalisis wacana kritis, dan macam-macam wacana. Nah, topik pembahasan kita yaitu tentang pengertian wacana, dasar-dasar wacana, mengenal dan menganalisis wacana, menganalisis wacana kritis, macam-macam wacana, dan cara mengajarkan wacana di tingkat sekolah dasar. Nah, untuk itu teman-teman, ayo langsung saja kita bahas satu persatu. Jadi, yang pertama itu pengertian wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang utuh, bisa berupa lisan, tulisan, yang digunakan dalam konteks komunikasi. Wacana mencakup lebih dari sekedar kalimat, di mana ia mengandung konteks, tujuan, struktur tertentu. Setelah pengertian wacana, adapun dasar-dasar dari wacana. Di antaranya yang pertama itu ada kohesi. Nah, kohesi ini itu merupakan hubungan antar unsur dalam teks secara gramatikal dan leksikal. Yang kedua itu koherensi, yang dimana ini berkaitan dengan keterkaitan makna antar kalimat atau antar bagian dalam wacana. Dan yang ketiga itu ada konteks. Ini berkaitan dengan situasi atau latar belakang sosial budaya dan waktu yang memengaruhi makna wacana. Nah, itu dia ketiga dasar dari wacana. Sekarang kita masuk pada mengenal analisis wacana. Analisis wacana ini adalah kajian untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam teks dan konteks tertentu. Tujuannya untuk mengetahui maksud tersembunyi, ideologi, atau kekuasaan yang terkandung dalam bahasa. Lalu, yang berikut itu menganalisis wacana kritis. Analisis wacana kritis atau yang biasa disingkat dengan AWK berfokus pada yang pertama, mengungkap relasi kuasa dalam teks. Yang kedua, itu menganalisis bagaimana bahasa menciptakan, mempertahankan, atau menantang ideologi tertentu. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, yaitu digunakan dalam kajian media, politik, gender, dan isu-isu sosial lainnya. Selanjutnya, itu macam-macam wacana. Terdapat beberapa macam wacana, di antaranya yang pertama yaitu wacana naratif. Ini bisa berupa cerita, dongeng, novel. Yang kedua, itu wacana deskriptif, menggambarkan objek atau peristiwa. Dan yang ketiga, yaitu wacana argumentatif. Ini berisi pendapat dan alasan. Yang keempat, ini wacana ekspositori, yaitu menjelaskan suatu konsep informasi. Dan yang kelima, yaitu wacana persuasif, bertujuan membujuk atau memengaruhi. Nah, teman-teman, inilah kelima macam-macam dari wacana tersebut. Lalu, bagaimana cara untuk mengajarkan wacana di sekolah dasar? Nah, cara mengajarkan wacana di tingkat sekolah dasar bisa menggunakan model, metode, dan media yang sesuai pastinya. Model yang dapat digunakan yaitu yang pertama, model kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, model ini mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa agar lebih mudah dipahami. Contohnya, saat membahas wacana deskriptif, guru bisa meminta siswa menggambarkan kelasnya sendiri. Saat membahas wacana naratif, siswa itu bisa menulis cerita berdasarkan pengalaman mereka sesuai dengan kenyataannya. Lalu model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, di mana murid bekerja sama dalam kelompok kecil untuk memahami dan menganalisis wacana bersama. Nah, contoh dari model ini yaitu setiap kelompok membaca cerita pendek lalu mendiskusikan siapa tokoh alur cerita dan pesan moralnya. Lalu ada juga metode pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu yang pertama diskusi kelompok. Nah,
di mana mereka itu berdiskusi dalam menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua itu cerita bergilir, di mana untuk melatih pemahaman alur dan logika cerita. Yang ketiga, tanya jawab interaktif, di mana guru membacakan teks lalu siswa diajak berdiskusi dan menjawab pertanyaan, pemahaman, dan kritis. Dan yang terakhir yaitu menulis bersama, di mana guru dan siswa bersama-sama menulis contoh wacana di papan tulis. Misalnya, deskripsi tentang hewan peliharaannya. Media pembelajaran yang dapat digunakan diantaranya itu ada teks bergambar atau komik pendek, ada juga kartu kata atau kalimat, ada video pendek atau animasi edukatif, ada juga lembar kerja peserta didik, ada PPT interaktif, dan juga bisa menggunakan game. Jadi itu dia media yang dapat kita gunakan. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah!